Okay, I will start it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hello, me to introduce myself. My name is Farah Anida Zara, and I'm from Biology Education. See, uh, and my last name number is 135. Today, I will play the result of my work on an English course assignment to read and translate Campbell's book, page 330. Okay, I will start it. A chromosome consists of a DNA molecule packed together with proteins. First, now let's examine how DNA is packaged into chromosomes, the structure that carry genetic information. The main component of the genome in most bacteria is a double-stranded circular DNA molecule that is associated with specific proteins. A bacterial chromosome differs from a eukaryotic chromosome in that eukaryotic chromosome consists of a single linear DNA molecule associated with a large number of proteins. Baik, saya akan membacakan terjemahannya. Yang pertama, konsep 16.3, sebuah kromosom terdiri dari molekul DNA yang dikemas bersama protein. Mari kita lihat bagaimana DNA ini dikemas ke dalam kromosom, struktur yang membawa informasi genetik. Komponen utama dari genom sendiri, dari genom sebagian besar bakteri adalah molekul DNA. Jadi dalam bakteri, molekul utama yang menyusun adalah DNA. Yang selanjutnya, di sini molekul bakteri itu molekul DNA-nya melingkar ganda lalu berasosiasi dengan protein yang spesifik protein. Yang selanjutnya, a bacterial chromosome differs from a eukaryotic chromosome. Jadi, kromosom pada bakteri ini berbeda dengan kromosom pada sel eukariotik. Karena dalam sel eukariotik sendiri, ini terdiri dari rangkai tunggal, DNA tunggal. Sementara kalau DNA dari kalau dari kromosom bakteri sendiri ini rantai ganda. Yang selanjutnya, in E. coli, the chromosomal DNA consists of about 46 million nucleotide pairs representing about 400 genes. This is 100 times more DNA than is found in a typical virus. But only about 1,000 as much DNA as in a human somatic cell, even so that is a tremendous amount of DNA to be packaged in such a small container. Baik, saya akan membacakan terjemahan dari selanjutnya yang membahas tentang E. coli ya. Untuk bakteri E. coli sendiri, ini terdiri dari sekitar 4,6 juta pasangan nukleotida, merepresentasikan sekitar 4.400 gen. Jadi, bakteri E. coli sendiri ini lebih banyak 100 kali dibandingkan pada virus biasa. Dan jika dibandingkan dengan sel somatik manusia, bakteri E. coli ini jumlahnya sekitar 1/1000. Lalu, walaupun begitu, jumlah DNA ini sangat besar dan dikemas dalam sel yang kecil. Selanjutnya, stretched out the DNA of an E. coli cell would measure about a millimeter in length, 1 million times longer than the region it occupies in the cell within a bacterium. However, certain proteins cause the chromosome to coil and supercoil, densely packing it so that it fills only part of the cell. Jadi, jika direnggangkan DNA pada sel pada E. coli, sel E. coli,
ini dapat memiliki panjang sekitar 1 mm. Lalu ini itu E. coli ini 1000 kali lebih panjang daripada ruang yang ditempatinya di dalam sel. Jadi pada E. coli sendiri ini hanya menempati sebagian kecil dari sel itu sendiri. Lalu selanjutnya ada exploring chromatin packing in a eukaryotic chromosome, yaitu membahas tentang eksplorasi pengemasan kromatin dalam kromosom eukaryotik. Yang pertama kita akan membahas tentang DNA, yaitu the double helix. Jadi DNA sendiri termasuk ke dalam untaian ganda. Jika kita amati, model dari DNA ini memiliki struktur helix ganda dan dengan diameter 2 nanometer. Lalu di sini dijelaskan bahwasanya DNA sendiri terdiri dari 2 untai polinukleotida. Selanjutnya, polinukleotida ini menjadi dasar dari molekul genetika. Di sini dijelaskan bagaimana gambar dari DNA itu sendiri yang diameternya yaitu 2 nanomolekul. Ini ada ilustrasinya. Lalu selanjutnya histones. Histone ini panggilan dari protein di dalam DNA ini sendiri. Mari kita baca. Protein called histones are responsible for the main level of DNA packing in interphase chromatin. More than a fifth of a histone amino acid are positively charged Lys or arch and therefore bind tightly to the negatively charged DNA. 4 types of histone are most common in chromatin. The histones are very similar among eukaryotes, probably reflecting their important role in chromatin structure. Jadi di sini ada gambar histone. Di sini dijelaskan bahwasanya histone ini merupakan panggilan dari sebuah sebutan dari protein untuk sebuah DNA. Di sini dijelaskan bahwasanya histone ini lebih dari seperlimanya, lebih dari seperlima asam amino pada histone ini bermuatan positively charged. Contohnya ada Lys or arch. Jadi ada contohnya Lys atau arch. Dan di sini ada 4 tipe utama histone. Ini 4 types of histone are most common in chromatin, yang dimana 4 histone utama ini umumnya ditemukan pada eukaryotika. Histone ini sangat mirip antar eukaryotika yang memungkinkan mencerminkan peranannya yang penting dalam struktur kromosom. Lalu selanjutnya ini ada nukleosom in a 10 nanomolekul fiber. Jadi nukleosom dengan serat 10 nanometer. Saya bacakan dulu. In electron micrographs, unfolded chromatin is roughly 10 nanomolekule in diameter. The 10 nanometer fiber, such chromatin resembles beads on a string. Since the TAM, each bead is a nucleosome, the basic unit of DNA packing. The string between beads is called the linker DNA. A nucleosome consists of DNA wound twice around a protein core of 8 histones to each of the 4 main histone types. The amino end of each histone, the histone tail, extends outward from the nucleosome and is involved in regulation of gene expression. In the cell cycle, the histone leaves the DNA only briefly during DNA replication. Generally, they do the same during the process of transcription, which requires access in the DNA by transcription proteins. Jadi di sini dijelaskan
bahwasanya pada serat 10 nanometer, serat 10 nanometer di sini dijelaskan bahwasanya dalam mikrograf elektron, kromatin tampak sebagai manik-manik berdiameter 10 nanometer dan dikenal dengan setiap manik-manik ini dikenal atau disebut dengan linker DNA. Jadi, nukleosom sendiri ini terdiri dari DNA yang melilit inti protein dari 8 histon dan 2 dari masing-masing 4 itu merupakan tipe utama dari histon itu sendiri. Ya, disebut linker DNA. Lalu, untuk tail the histon tail atau ekor histon ini keluar dari nukleosom yang terjadi akibat terlibat dalam regulasi ekspresi gen. Lalu selama siklus sel, histon melepaskan DNA hanya sebentar selama replikasi DNA dan transkripsi protein. Ini ya teman-teman ada gambar histon tail, ekornya histon, lalu ada DNA, lalu nukleosom yang memiliki diameter 10 nanometer tadi, chromation closely arranged 10 nanometer fiber. Lalu yang terakhir, sini membahas euchromatin or heterochromatin. Oke, baik, saya bacakan. A recent technique called from EMT allows scientists to visualize chromatin in intact cells. From EMT and other new technique have shown that the 9 nanometer fiber is the basic constituent of interphase chromatin. During interphase, different regions of a chromosome may exist as euchromatin below left or heterochromatin below. In euchromatin, the 9 nanometer fiber is loosely arranged in a more open configuration than heterochromatin, higher degrees of organization, including the 30 nanometer fiber in one older model may exist in specific cells or at certain times. This is an area of very active research. The DNA in euchromatin is accessible to the proteins that carry out transcription, and its genes can be expressed in heterochromatin. The 9 nanometer fiber is more densely arranged and less accessible to these proteins. Genes in heterochromatin are generally not expressed. Euchromatin and heterochromatin are organized into regions by other protein. Not shown here, this organization is dynamic, but is upper once mitosis begins. Jadi ada gambar heterochromatin, densely arranged 10 nanometer fiber. Baik, saya akan menjelaskan artinya. Jadi di sini euchromatin atau heterochromatin sendiri adalah area kromatin yang longgar. Di sini di euchromatin ini dibandingkan dengan heterochromatin ini, maaf, saya ulangi. Jadi heterochromatin ini lebih padat ketimbang kromatin yang tentunya di sini lebih longgar. Karena struktur seratnya 10 nanometer lebih terbuka. Nah, pada kromatin ini cenderung aktif dalam transkripsi gen, sedangkan heterokromatin kurang aktif. Selama mitosis, kromatin ini terkondensasi secara dinamis. Jadi maksud dari teks ini adalah teks ini menjelaskan struktur dan pengemasan DNA ke dalam kromosom. Lalu yang selanjutnya, DNA bakteri ini lebih sederhana dibandingkan DNA eukariotik dengan pengemasan yang lebih padat. Yang ketiga ada eukariotik ini
Pada eukariotik, kromatin tersusun menjadi eukromatin yang longgar, sementara heterokromatin ini lebih padat, yang memengaruhi aktivitas gen. Yang terakhir, histon memainkan peran penting dalam pengemasan dan pengaturan genadi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, bila ada salah ataupun keliru, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas kalau nggak kerekam lagi. Nanti jemper. Kamu udah seletik? Aku jangan sih harus gedor-gedor kamar ibunya. Aku tuh malah rusak di serius.